Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Fatica dengan NIM 20509050111039 dari kelas Praktikum Anmul. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis komponen utama atau yang biasa disebut prinsipal komponen analisis. Dalam kasus ini, saya menggunakan data yang diperoleh dari publikasi BPS yang berjudul Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten atau Kota tahun 2019. Dalam publikasi tersebut, saya menggunakan Provinsi Kalimantan dengan jumlah kabupaten atau kota sebanyak 14. Data yang digunakan ada sebanyak 12 variabel independen atau variabel prediktor, yaitu X1, pendidikan kurang dari SD, X2, pendidikan tamat SD sampai SLTA, X3, pendidikan lebih dari SLTA, untuk X4, status bekerja yang tidak bekerja, untuk X5, status bekerja yang bekerja di sektor informal, untuk X6, status bekerja di sektor formal, untuk X7, sektor bekerja yang tidak bekerja, untuk X8, sektor bekerja dan bekerja di sektor pertanian, untuk X9, sektor bekerja bukan di sektor pertanian, untuk X10, pengeluaran per kapita kategori miskin, untuk X11, pengeluaran per kapita kategori tidak miskin, untuk X12, pengeluaran per kapita miskin plus tidak miskin. Untuk langkah yang pertama, kita harus mengaktifkan package dari library Excel dengan cara merun library Excel. Untuk yang langkah selanjutnya yaitu kita mendefinisikan PCA Anmul sebagai function untuk melihat atau mengimport data yang sudah kita siapkan. Untuk view PCA Anmul X12 itu berfungsi sebagai kita akan melihat data tersebut bisa dapat dilihat di layar. Untuk data pada kasus ini yaitu ada data sebanyak X1 sampai dengan X12. Selanjutnya kita akan mendefinisikan data sebagai PCA Anmul X12. Kita akan merun data yang berfungsi untuk melihat dari data tersebut. Untuk selanjutnya kita akan melakukan standarisasi data. Standarisasi data ini berguna untuk menstandarisasi karena data kita itu skalanya berbeda. Lalu kita run. Nanti akan muncul data standardized, kita run. Ini adalah data yang sudah distandarisasi. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita menentukan matriks ragam-peragam dari fungsi kovarian. Kita run lagi. Ini adalah matriks peragam-peragam dari data kita yang sudah kita standarisasi. Untuk selanjutnya kita akan menentukan nilai eigen dan vektor eigen. Dengan fungsi eigen, function eigen, kita akan merun. Lalu dapat dilihat di sini ada eigen decomposition. Yang pertama yaitu value. Value ini adalah merupakan nilai eigen. Nilai eigen ini berguna untuk menentukan berapa komponen utama yang akan kita bentuk dalam persamaan PCA. Untuk vektor eigen, ini adalah nanti persamaan PCA-nya dilihat dari vektor eigen tersebut. Selanjutnya, komponen utama yang terbentuk pembentukan komponen utama dapat dilihat dari beberapa kriteria. Yang pertama dari nilai eigen. Nilai eigen yang lebih dari 1 dapat digunakan untuk menentukan berapa komponen utama yang akan terbentuk dalam persamaan PCA. Yang kedua adalah melihat script plot. Nah, kita run script plotnya. Akan menghasilkan output seperti ini. 1 adalah batas dari nilai eigen tersebut, jadi kita harus menentukan berapa komponen utama yang akan terbentuk dalam PCA. Dalam kasus ini ada 1, 2, 3, dan 4, maka
komponen utama yang terbentuk dari persamaan PCA adalah 4. Selanjutnya kita juga dapat mencari persamaan PCA dengan fungsi PRCOM dengan parameter X adalah data yang sudah distandarisasi dengan scale true. Artinya scale true itu adalah data yang sudah kita standarisasi. Sedangkan argumen true pada center itu berarti bahwa logika untuk variabel harus digeser menjadi 0 terpusat. Untuk selanjutnya, kita akan run. Dari summary data PCA, dapat kita lihat bahwa cumulative proportion dari sini juga kita dapat menentukan berapa komponen utama dari persamaan PCA yang akan terbentuk. Hal tersebut menampilkan ada standar deviasi, proporsi of variance, cumulative proportion. STDEV itu nilai standar deviasi dari komponen utama yang terbentuk. Nilai kuadratnya merupakan nilai eigen atau variance dari komponen utama. Untuk rotation vector, rotation yaitu vektor eigen yang masing-masing variabelnya itu berfungsi untuk membentuk komponen utama. Persamaan komponen utama. Center yaitu nilai rata-rata dari variabel yang digunakan. Scale tadi itu standar deviasi dari variabel yang digunakan. X yaitu data yang kita masukkan ke dalam persamaan komponen utama. Untuk summary PCA sendiri menampilkan hasil dari persamaan PCA dan menentukan jumlah komponen utama dengan melihat proporsi kumulatif varian yang dijelaskan oleh komponen utama. Dapat dilihat dari output yang kita peroleh berdasarkan proporsi kumulatif varians, maka sebaiknya kita memilih 4 komponen utama, karena 4 komponen utama tersebut telah menangkap 86,287% keragaman data dari PC4. Selanjutnya, persamaan komponen utama yang terbentuk berdasarkan output yang telah kita hasilkan, yaitu data PCA dollar rotation. Ini adalah karena kita kan tadi sudah mendapatkan 4 komponen utama yang akan kita masukkan ke dalam persamaan PCA. Jadi PCA yang dipakai adalah persamaan PC1, PC2, PC3, dan PC4. Lalu persamaan PC1 itu adalah atau persamaan komponen utama 1 itu min 0,265x1 min 0,129x2 dan seterusnya. Untuk persamaan komponen utama 2 yaitu min 0,1503x1 plus 0,3344x2 min 0,147x3 dan seterusnya. Untuk PC3 yaitu min 0,349x1 plus 0,428x2 min 0,029x3 min 0,292x4 dan seterusnya. Untuk persamaan komponen utama keempat yaitu 0,45x1 min 0,423x2 min 0,07x3 dan seterusnya. Berdasarkan persamaan komponen tersebut, ada 4 komponen utama yang terbentuk. Mungkin sekian dari penjelasan untuk analisis komponen utama dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.